mati kamu ya? Kamu tuh yang bikin orang mati. Berhenti parkir sembarangan di tikungan. Kalau nyetir sepeda, pakai mata, jangan pakai kaki doang. Jangan kamu sengaja nabrakin diri ke mobil saya biar ganti rugi. Ya kan? Saya perempuan kampungan. Sembarangan. Aku nggak akan bayar kamu sepeser pun. Minggir kamu. Sialan kamu ya. Mati. Sialan kowe. Nggak kenal. Dek, sekalian deh. Ajar. Jalan. Saya. Tak kasih tahu ya. Kalian itu cewek-cewek jangan suka jadi cewek yang materialistis. Emang kenapa? Nggak tahu ya. Ya nomor satu di dunia itu adalah cinta. Sama tadi juga Pak, nggak tahu. Ngapusi cah cilik toh? Jangan mau sama dia. Sama aku aja sini. Apa? Kok baru datang? Hah? Jam segini kok baru datang? Kuliah udah selesai kok. Baru datang terus harus ngopo? Ngeceng. Ngapain lagi? Loh, kamu kan masih ada satu mata kuliah lagi sampai sore. Gampang lah. Kongko yuk. Bangko? Ayo. Ayo. Di sana yuk. Ayo. Bapak. Kenapa sih, Pak? Suka memaksakan sesuatu? Orang Bapak tahu Bapak lagi sakit kok. Malah narik andong. Lagian kan aku udah pulang, Pak. Biar aku aja yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Bapak istirahat. Ya, kalau kamu yang mengambil alih tugas Bapak mencari nafkah, lalu Bapak ngapain, Duk? Bapak itu kan masih kuat, masih bisa bekerja. Malu dong, masa Bapak hanya di rumah saja? Ya bukannya begitu, Pak. Tapi kan Bapak udah tua. Bapak sama Ibu itu udah nikmatin aja hidup. Biar Sri yang bekerja. Tuh, dengerin kata anakmu, Pak. Ya wis Cahayu. Loh, bukan kopi toh, Duk? Emang bukan kopi itu, Pak. Bapak tuh kebanyakan minum kopi. Mulai sekarang Bapak minumnya air putih yang banyak sama teh. Kebanyakan minum kopi, itu gak baik buat kesehatan Bapak. Siap? Ya wis, kalau kamu yang sudah bertindak, Bapak nggak bisa ngomong apa-apa, Dok. Ganti kopi. Ya ampun, serius yang gawe kok. Ganti kopi. Ini yang ngono. Andika, dari mana saja kamu? Kenapa tengah malam begini baru pulang? Dari klub. Seperti malam-malam biasanya. Begaul. Masa Bapak nggak tahu? Oh iya. Bapak kan nggak pernah di rumah. Jadi mana tahu tentang keadaan saya. Lali aku. Jangan kurang ajar bicara sama Bapak.
Andika! Andika! Bapak mau bicara sama kamu. Lain kali aja Pak, aku capek gitu. Besok Bapak berangkat ke Jerman. Dan Bapak sudah kasih wewenang sama pihak kampus untuk tidak segan-segan mengeluarkan kamu kalau kamu tetap bertingkah. Dan ingat, ini tahun terakhir buat kamu. Hati-hati dalam bersikap. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus lulus kuliah tahun ini. Paham? Baik. Ada Rory ya? Kenalin, aja nih temanku. Bimo, kalian ketemu di mana? Sini. Di sini? Oh, lihat di sini juga? Iya? Oh, nggak pernah lihat. Iya. Kelas psikologi dasar di mana ya? Makasih. Ayune, iya. Kamu ngapainnya? Kalian lihat Andika? Itu dia. Oh, ngorok di sini ya? Dik, bangun. Dik, penting, ayo bangun. Bangun, ngorok terus. Ngajar sampean. Ayo toh, bangun toh. Apa? Ini penting. Aku nggak mau kamu melewatkan yang satu ini. Kamu mesti akan berterima kasih padaku. Aku nggak akan ngelewatin gasmu ini. Ayo toh, ikutin aku toh. Apa toh? Ayo, ikut. Ayo ambil tasmu. Yang ini kamu mesti akan senang. Ayo. Ayo tenan. Wah, Dik, ayo tenan nih, Ki. begini pantas buat cewek aku Ki. Nama Andika Wardana, usia 24 tahun, wajah di atas rata-rata, orisinil, nggak pernah nabrak, dompet tidak terhingga. Cobalah tengok kanan dan kiri. Nah, pewaris tunggal dari harta kekayaan yang akan mencapai puncak kejayaannya beberapa tahun mendatang. Mau daftar? Nona punya masalah pendengaran? Enggak. Saya dengar kok apa yang kamu omongin. Tapi saya bingung aja kenapa kamu berpikir saya akan tertarik. Biar kamu tahu aja, kalau di kampus ini ada orang istimewa seperti aku. Dan karena aku orang ini baik hati dan tidak pernah sombong, aku mau kenalkan diri ke kamu. Andika. Andika. Bentar lagi mohon kamu untuk jadi pacar aku. Saya jamin enggak. Makasih. Siapa cewekku? Iya, sombong banget. Berani-beraninya dia nyuekin aku, Andika Wardana. Belum tahu dia. Selamat pagi, nama saya Sri Ayu Wulandari. Bisa dipanggil Sri tanpa ibu. Saya menggantikan Ibu Maheswari. Dan semester ini saya akan mengajarkan ilmu dasar psikologi dan ilmu dasar komunikasi. terlambat. Ternyata dia dosen. Iya, mati kowe. Apa kalian sudah pacarkan minggu lalu? Siang Bu dosen. Ayo, tak anterin pulang yuk. Terima kasih, saya lebih suka jalan kaki. Bisa aja Bu dosen. Emang sih di Jogja ini nggak ada mobil sekeren mobil ini. Kalau emang ada, pasti lebih murah. Ayolah, tak bikin ini pengalaman tak terlupakan loh. Ayo, gimana nggak dianterin mahasiswa ganteng, keren, naik mobil keren juga. Iya nggak? Jarang-jarang loh ada kesempatan kayak gini. Kamu tuh nggak pernah diajarin ya? Kalau kamu bersikap kayak gitu, kamu mesti digampas loh perempuan.
Belum ada sih Bu dosen. Tapi kalau Bu dosen mau ngajarin, aku nggak keberatan. Sepertinya kamu memang benar-benar butuh ya mata kuliah tambahan tentang kesopanan. Mata kuliah tambahan buat kesopanan. Aku kalau yang ngajar Ibu mau 2 SKS, 4 SKS, 8 SKS, terserah. Up to you, Bu. Kamu benar-benar kehilangan memori kamu ya? Ingat gak? Beberapa hari yang lalu, kamu ngerem mendadak, terus ada perempuan naik sepeda nabrak mobil kamu, dan kamu hina perempuan itu dengan sebutan perempuan kampungan. Perempuan kampungan itu adalah saya. Dan sekarang saya akan mengajar kamu. Saya nggak minta ganti rugi kok. Cuman jangan ganggu saya ya. Sore. Ya Allah, bakal ribet urusan kayak dia. Tenang, tak gendong nanti. Bapak pikir kamu pulang dari Paris itu bawa calon mantu bule buat bapak dan ibu, Nduk. Pak, aku kan cinta produk dalam negeri. Waduh. Aku carinya di sini aja, Pak. Oh, kalau gitu dikenalin aja sama anaknya sahabat bapak yang lama. Siapa tahu ada yang cocok. Ya toh, Pak? Iya. Apa sih, Ibu? Hari gini jodoh-jodohin. Ya bukannya gitu, Nduk. Usia kamu kan udah cukup untuk menjalin hubungan yang serius. Ya toh, Pak? Loh iya itu betul. Gak ada salahnya toh kalau bapak sama ibu bantu. Udah deh, Ibu sama Bapak tenang aja. Lagian aku masih muda kok. Aku masih punya waktu untuk milih-milih. Ya wes, pokoknya bapak selalu mendukung apa yang menjadi pilihan kamu, Nduk. Tapi kalau nanti perlu bantuan ibu aja ya, Nduk, yang milihin yang apik-apik buat kamu. Iya, Ibu. Iya. Pak, kopinya diunjuk dulu, setelah adem ini. Ya, ya. Pak sakit lagi dadanya. Bapak masih sakit ya? Ya, ini gatal-gatal itu. Pak, Bapak jangan pernah bohong loh sama aku. berangkat Basri? Iya, mari. Ngapain lagi bocah dablek itu di sini? Hai Sri. Kamu sebut aku dengan panggilan yang lebih sopan aja deh. Jangan serak seri kayak gitu. Ya kan maksud aku biar lebih akrab kita berdua. Saya tidak butuh kok akrab-akrab sama murid. Apalagi sama murid kayak kamu. Masih marah ya soal kemarin? Jangan dong, ya. Tidak mungkin kan aku bisa marah sama anak pemilik yayasan di mana aku dipekerjakan? Makanya jadi pacar saya aja. Kamu boleh marah-marah sesuka kamu sama saya. Saya terima, saya ikhlas. Mau kemana? Maaf ya, tapi saya tidak mau tuh berhubungan sama anak yang tidak tahu diri. Yang bahkan tidak tahu caranya minta maaf sama saya. Oh, itu yang kamu mau. Oke, aku mulai sekarang akan minta maaf sama kamu sampai kamu bosan. Sri, I'm very sorry, you know. Sri, harus bareng nak. Mas Mono. Bapak ya,
pegang ya. Loh, Tri. 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 Ucia. Tri. Tak bela-belain bangun pagi. Serobot orang. Sialan nih cewek. Bikin aku penasaran aja. Ya. Udah 2 hari belum jatuh cinta juga sama aku. Cara apa lagi ya? Gimana kali? Maaf mengganggu Bu Sri. Saya hanya ingin memastikan apakah Nak Andika ikut ujian hari ini. Masa sampai Bapak sendiri sih datang ke sini? Iya, karena Pak Farhan memang meminta saya untuk mengawasi dia. Iya, jadi tolong ya Bu, nanti kalau ada apa-apa tentang dia, tolong beri informasi kepada saya. Iya, Pak. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Gawat nih. Kalau gara-gara dosen pembimbing itu nama besarku rusak di depan Sri. Hei, sudah selesai? Baru juga mau mulai, Bu. Iya Pak. Iya sekarang sedang saya siapkan Pak. Jam 4. Iya. Terima kasih Pak. Hai. Taruh. Taruh. Kau bisa nggak pergi dari sini? Kamu itu emang luar biasa ya. Aku sampai orang wani ngedip, takut kamu yang ngilang. Sekarang saya ngilang beneran dari hadapan kamu. Dasar perempuan gila. Hampir aku isdat gara-gara dia. Terus Tandi, Balas nanti dia. terus toh rasa nesu terus toh, jangan marah terus toh. Udah Tandi. Pak Broto? Bu Resti? Kenapa sih? Bu Resti? Pak, ini kunci rumah. Kamu sudah pulang toh? Baguslah. Sekarang kamu ambil barang-barang kamu di kardus, di bawah meja. Bapak tidak main-main dengan ucapan Bapak kemarin. Kamu ingat? Kenapa toh, Pak? Bapak sudah bilang ini tahun terakhir buat kamu melanjutkan kuliah. Kamu harus bisa mengejar nilai-nilai kamu yang kurang dan menyelesaikan skripsi kamu. Dan jika kamu tidak lulus, bukan hanya tempat tinggal yang akan Bapak sita, tapi juga semua fasilitas yang kamu pakai, termasuk mobil dan kredit. Nah, Pak, udah aku.
Di mana iki? Matur nuwun nggih. Bodoh-bodoh Mbak, sapa orangnya yang nggak mau nolong Pak Kusumo. Wonge apik. Mudah-mudahan cepat sembuh. Matur nuwun. Oh iya lupa, tadi sing nabrak itu pakai mobil merah. Orangnya ganteng, dhuwur. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat Mbak ya. Nggih. Oh ya, ini tadi aku sempat catat nomor plat mobilnya. Dia otomatis. Saya butuh bicara dengan bocah. Ada apa toh? Kok aku jadi deg-degan deket kamu? Bapak kamu tuh yang punya jalanan di Jogja juga ya? Kalau yayasan di kampus ini yang punya bapak saya, kalau jalan. Kamu ikut saya ke kantor polisi sekarang. Ngapain? Mungkin mereka bisa ngajarin kamu lebih baik cara menggunakan jalanan umum dan bertanggung jawab supaya kamu nggak tabrak lari seperti yang kamu lakukan semalam. Dari mana kamu tahu? Karena yang kamu tabrak itu bapakku. Ayo. Bu dosen, gimana kalau kita damai aja? Maksud saya gini, saya akan ganti semua biaya rumah sakit dan juga andong yang baru. Tapi tolong jangan dibawa ke kantor polisi. Nanti bisa hancur masa depan saya. Saya nggak lihat tuh kamu punya masa depan. Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak tahu kalau yang saya tabrak tadi malam itu bapaknya Bu dosen. Kalau saya tahu, pasti saya nggak akan kabur. Oh, jadi kalau misalnya orang lain, kamu berhak untuk tabrak lari. Iya. Bu, saya mohon maaf. Tolong Bu dosen ingat siapa bapak saya, Pak Farhan. Dia yang punya yayasan ini dan juga orang yang memperkerjakan Bu dosen. Jadi tolongin saya ya. Saya menyesal sekali Pak Farhan punya anak seperti kamu. Pengecut. Silahkan kamu terus saja ngumpet di balik nama besar bapak kamu. Dan kamu nggak akan jadi apapun. Yo wis toh Pak. Bapak nggak usah narik andong lagi. Andongnya perlu istirahat. Bapak juga. Gimana ya Bune? Bapak nih kayaknya nggak rela kalau andong itu cuma buat pajangan di rumah. Terlalu banyak sejarahnya Bune. Andong itu buat Bapak dan juga keluarga kita. Andong itu bisa merasa sedih karena nggak merasa dibutuhkan lagi. Bapak benar. Kita harus menghargai keberadaanmu. Selamat pagi. Bu, ini tidak salah toh? Ya,
Emang batasnya segitu kan? Seharusnya nilai saya bisa lebih dari ini. Bisa lebih jelek. Oh, ini sabotase ya? Karena masalah kemarin. Maksud kamu, saya ngerubah nilai kamu itu karena persoalan pribadi. Kamu ngacain saya namanya. Kamu tuh harusnya ngaca. Pantas nggak kamu dapat nilai segitu? Terserah. Tapi yang pasti nilai saya untuk mata kuliah ini harus bagus. Karena ini syarat saya untuk lulus. Ya. Urusan kamu itu kan? Pokoknya ibu harus merubah nilai ini. Kenapa harus ya? Karena kalau tidak saya akan berbuat sesuatu biar ibu diusir dari sini. Sini. Kamu tahu enggak? Saya ini dipekerjakan di sini sebagai dosen istimewa. Yang pilih bapak kamu sendiri, Pak Farhan. Jadi kalau saya kasih tahu apa yang barusan kamu lakukan ini, kamu kebayangkan? Kamu bisa lah menyimpulkannya. Ngajar. Kenapa? Otakku dibilang pas-pasan. Ya emang toh. Semprul. Aku kan udah bilang, Sri itu bukan wanita sembarangan. Dia itu Wonder Woman. Wonder Woman dasmu. Bisa hancur. Reputasimu. Kau masih mikirin reputasimu? Sok tahu. Aku belum selesai ngomong. Masa depanku. Karena 2 mata kuliah penting untuk syarat aku lulus. Dia yang ngajar. Kau itu nggak bisa melawan dia, Sob. Kau ini teman atau bukan? Kok tega-teganya menghancurkan harapanku sampai terpuruk? Maksudku tuh bukan begitu, Sob. Maksudku tuh, kalau kamu tidak bisa melawan dia, kamu harus menggunakan cara yang berlawanan. Coba kamu baik-baikin dia. Nasib kamu itu sekarang ada di tangannya. Kamu butuh bantuan dia untuk lulus. Gimana cara mendapatkan perhatian dia? Aku wis nyoba berbagai cara, tapi udah berhasil. Jangankan perhatian, dapat senyumannya aja, aku wis syukur. Lawang caramu itu salah kok. Kamu itu terlalu meninggikan harga dirimu. Wanita Jogja seperti Sri itu, Sob, suka diperlakukan dengan halus, lemah lembut, dan rendah hati. Maaf mas, kartu kredit ini nggak bisa dipakai. Ada yang lain? Udah ada. Atau mau cash aja? Cash. Kowe ono ora? Hah? Saya kurang. Ini dulu boleh? Aduh, nggak bisa mas. Kalau gitu, aku nitip ini dulu ya. Nitip ini? Iya. Aduh mas, kayaknya nggak bisa juga. Gimana ini? Sob, bentar aku harus ke WC. Loh, Sob, aku piye? Sob, Aduh mas, Sob. ini gimana mas? Aduh, gimana ya Mbak? Bapak nggak bisa bersikap seenaknya gini sama aku, Pak. Kenapa nggak bisa? Bapak punya hak untuk melakukan apapun yang ingin Bapak lakukan. Tapi Ki konyol, Pak. Bapak pikir dengan narik semua fasilitas aku akan... Mulai sekarang, belajarlah menghargai apa yang kamu miliki. Matiin. Mommy, where are you from? Hongaria. And you lady? Italy. Oh, Italiano. Yeah. May I ask you something? Yeah, sure. Kenapa kamu dengan andong ini? Emangnya ada yang salah? Saya bukan perempuan. Saya tidak pernah lihat ondong perempuan. Memangnya perempuan nggak boleh bawa andong? Sorry, we didn't want to be rude.
okay. Sri, please Sri. Kamu kan gak rugi apa-apa jadi dosen pembimbing aku. Anggap aja balas budi ke bapakku, yo. Aku punya banyak cara untuk balas budi bapak kamu kok. Ya ini caranya. Ayo dong Sri. Sri. Aku akan bayar kamu 3 kali lipat dari gaji di sini. Kamu punya banyak cara kok untuk tidak melibatkan aku. Dan aku nggak mau terlibat. Bagus banget. Apa tuh ini isinya? Jangan dikocok-kocok. Enak nggak? Kue coklat. Udah suka kamu. Kamu kan sukanya kroto. Udah, kasihkan. Sana. Loh, kok aku? Ya kamu tuh. Kamu ayo. Udah, ditunggu. Mau ngapain lagi kamu? Aku cuma mau ngasih ini aja. Bantuin aku dong, Sri. Ujian tinggal seminggu lagi, Sri. Sri. Ya kalau udah tinggal seminggu lagi ya mendingan kamu belajar. Ngapain kamu di sini ngejar-ngejar aku? Gak guna. Udah sana. Sri. Tega kamu, Sri. Sampai itu jangan bener-bener ngeyel loh, Pak. Sampai itu kerja kok melebihi batas kemampuan. Nah, itu nggak baik loh. Kamu tahu kan, kesehatan sampean tuh semakin menurun. Ingat loh, liver sampean ini sudah semakin kronis. Kok malah ini? Bener. Jadi, sampean tidak boleh bekerja terlalu keras. Begini loh Mas Dokter ya. Gimana? Kalau aku ini tidak boleh bekerja terlalu keras, kata Pak Dokter. Ya, jelas dong. Lalu bagaimana dengan perusahaanku, yayasanku yang saya pimpin bisa berjalan dengan lancar dan baik? Loh. Kan ada Andika. Oh, ada. Andika kan. Dia kan sudah cukup umur. Jadi bisa membantu sampean. Tapi percuma. Cukup umur nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Apalagi ini harus mengurus hal yang lebih besar, melibatkan banyak orang. Tidak mungkin, Mas Dokter. Sampean itu percaya saya loh. Saya juga tahu anak saya, kualitas anak saya, otak dan ininya beda. Tapi yang paling penting, kesehatan Anda dijaga. Sampean itu tanggung jawab saya loh. Ada apa-apa piye? Si salahnya apa? Ya toh? Mbok ya kamu itu nggak usah narik andong lagi toh. Kenapa? Bapak malu ya? Nggak. Bapak nggak malu. Cuma Bapak itu merasa miris kalau kamu itu narik andong. Karena saya dosen. Bapak. Orang dulu Bapak kok yang bilangin ke aku. Apapun pekerjaan kita nggak boleh malu. Selama kita nggak mencuri dan kita mencarinya dengan cara yang halal. Ya kan? Lagian aku ngelakuin ini semua juga bukan untuk cari rezeki kok, Pak. Aku kesian sama pelanggan Bapak yang selama ini udah setia.
Bapak benar. Aku memang nggak bisa diharapkan. Bu, bikin oleh-oleh. Sami-sami. Repot tenaga. Ini? Iya, gimana? Lukanya udah kering? Sudah cukup. Alhamdulillah sudah. Ngapain kamu di sini? Loh, Cahayu, nggak boleh gitu toh sama tamu. Mau jenguk Bapak. Sekalian mau lihat kondisi Bapak dan juga minta maaf Pak ya soal kekhilafan saya malam itu, Pak. Gini cara kamu minta maaf? Oh, enggak. Aku udah ngomong sama Bapak. Aku mau bayar semua biaya pengobatan Bapak sampai sembuh. Sekaligus tadi mau beliin andong baru, Bapak sama Ibu nggak mau. Iya, Pak. Nah, Andika sudah punya niat baik, mau datang ke sini dan minta maaf. Bapak sama Bune sudah terima kasih banyak. Loh, kamu ini mau ngapain? Jaga sikap kamu, Tom. Duduk, nak, duduk. Duduk. Kamu duduk. Ayo, silakan. Sini. Bu, Pak, nggak usah percayalah sama bocah dablek kayak gini. Orang dia nggak mau beneran minta maaf kok. Dia tuh cuma mau baik-baikin aku aja, supaya dia bisa les privat, biar lulus. Biar nggak dimarahin sama bapaknya. Nduk. Tadi Nak Andika itu sudah menjelaskan semuanya kepada Bapak. Iya toh, Bune? Iya. Udah pergi kamu sana. Sri, tolong aku, Sri. Aku cuma ingin membahagiakan papaku. Aku sadar kalau selama ini aku udah membuang-buang waktu percuma. Dan yang paling sedih, aku udah mengecewakan papaku. Harapan-harapan papaku. Tolong aku ya, Sri. Ya, Sri. Aku nggak peduli. Ambil. Sri, aku sudah memutuskan, Sri. Aku gak akan pulang sebelum kamu bantuin aku. Aku akan tidur di andong. Boleh tuh, Pak? Boleh tuh, Pak? Bu? Tapi ya, Bune. Kamu kata punya aku. Boleh lah, Pak ya. Aku di sana, Pak. Matur. Piye, Bune? Terus piye? Boleh ya, Pak? Tak kamplengi? Gak mau toh? Kerja sama aku. Ngerti kau? Ngerti kon? Dok.
Reneo. Apa ndak sebaiknya anak itu kamu ajak ngomong lagi gitu loh? Iya, Nduk. Mesake loh, tidur di andong dia. Ndak baik, Nduk. Mengacuhkan orang yang sudah mau minta maaf. Lawang Tuhan aja maha pemaaf kok. Loh. Sri. Sikap kerasnya tuh turunan dari sopo ya, Pak Yo? Ya empuh. Sri Ayu Wulandari, aku Andika Wardana mohon maaf. Udah bikin kamu jengkel dan sakit hati. Sri? Sri, aku bersedia melakukan apa aja, Sri. Sri! Malam-malam gini, di rumah orang. Jam berapa ini? Jam 12, Pak. Mana masalah apa ini, toh? Apa toh? Ngapain? Kok banyak tuh? Saya ini, Pak. Selamat malam, Bapak Ibu. Waduh, mohon maaf. Jadi mengganggu malam-malam begini. Sebenarnya Nak Andika itu tidak bermaksud mau begitu. Betul begitu, Nak Andika? Iya, Pak. Emangnya orang ini sopo toh? Teriak-teriak malam-malam gini. Nggak begitu. Nak Andika sama anak saya lagi ada masalah yang harus diselesaikan. Tapi Sri masih belum mau bicara ya, Pak ya. Ya biasalah, masalah anak muda. Sri itu anak gadis yang sangat baik di sini. Jadi kebanggaan warga sini. Kalau sampai kau macam-macam sama Sri, bisa kita bikin jadi kuda kau. Tahu? Oke, gue catat terus ya. Mantap, Pak. Pak, Bu. Kamu tuh keras kepala banget sih. Bapak ibu kamu tuh lembut, halus, gak kayak kamu. Itu bukan urusan kamu ya. Sri. Aku kan udah minta maaf sama kamu. Aku juga udah minta maaf sama keluarga kamu. Apa meneh? Aku mesti ngapain? Ada satu hal yang kamu lupakan. Ucapan maafmu tuh hanya sekedar di mulut aja, gak dari hati. Kamu tuh nggak tulus. Ada yang kamu harapin lebih dari aku. Ya kan? Coba kamu ngomongnya disederhanakan sedikit bahasanya. Dasar ya kamu emang tell me. Pantes 7 tahun gak lulus-lulus. Sri, dengarkan aku dulu. Sri. Kalau kamu makut, to the point aja, gak usah muter-muter. Oh iya, aku lupa. Otak kamu nggak nyampe ya untuk mikirin hal seperti itu. Andika Wardana, kamu ingat nggak pertama kali kamu minta maaf sama aku? Karena kamu ngerem mendadak itu. Kamu minta maaf karena kamu tertarik sama aku. Ya kan? Yang kedua, kamu minta maaf sama aku karena kamu pengen aku jadi dosen pembimbing kamu. Itu namanya ada udang di balik batu. Udah kok. Iya, itu namanya kamu nggak tulus. Sumpah. Tulus, beneran. Masa kamu nggak ngelihat pengorbanan aku? Melakukan ini, melakukan itu untuk kamu, biar kamu maafin aku? Alah, kayak
Gini doang mah nggak ada artinya. Jadi aku harus ngapain biar kamu mau untuk jadi guru privat aku? Ayo dong, Sri. Sri. Ada satu hal yang kamu bisa lakuin untuk aku. Apapun buat kamu, Sri. Sebelum kamu saya izinin untuk menarik kandung saya, kamu harus kenal dulu sama dia. Namanya Tentram. Kamu juga harus ngurus dia. Kamu harus mandiin, kasih makan, ajak jalan-jalan santai, pijetin, bersihin kandangnya. Up. Loh, Pak. Kok kudanya bisa pulang sendiri, Pak? Aku wis nyari muter kemana-mana, Pak. Ya bisa, toh. Orang kuda rumahnya di sini ya pulangnya ke sini. Iya juga, Pak ya. Ya toh. Pak, sarapannya udah siap, Pak. Oh ya. Kebetulan. Aku juga lapar, Pak. Bisa-bisanya kamu mau ikut-ikutan sarapan. Sedangkan bapakku yang lagi sakit kamu biarin mandiin kuda. Kamu yang terusin. Aku lapar juga. Ya udah besar. Kamu belajar mandi sendiri. Aduh. Tak gendong lu. Pak. Pak Ne. Kenapa, Bu? Ibu enggak tega ya, Pak? Ya, tega ndak tega. Wong itu urusannya mereka berdua. Nah, kita nggak usah ikut campur.
hujan. Hujan. Banjir, banjir. Banjir. Waktunya narik kandong. Hah? Apa iki? Ya, aku nggak ngompol kan? Hei, sekarang itu waktunya narik kandong, bukannya tidur. Aku narik andong. Nggak salah denger aku ini. Terserah kamu. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa pergi kok sekarang. Ya, Om. Ya. Ya gitulah. Nampaknya bocah gendeng itu tidak berkutik sama Sri, Om. Ya. Ya sampun, Om. Saya akan pantau terus Andika. Om tenang aja. Ya, nuwun, Om. Kamu malu ya? Biasa bawanya mobil mewah, sekarang narik kandong. Malu sih enggak. Cuma nggak enak aja. Aku kan belum mandi. Nanti kalau ada cewek-cewek cantik nyium aku, pada ngomong, ganteng-ganteng kok mampu. Sekarang kita kemana lagi nih? Mau ngapain? Sebentar lagi kan kita sudah mau ujian. Kita belajar aja ya. Kita mulai sama tanya jawab. Psikologi dasar mudah kok. Tentang warna. Warna apa yang mengartikan bumi, tanah, aman, tapi juga bisa diartikan kotor dan membosankan. Tanah. Itu coklat. Ramaan. Gitu aja nggak bisa. Warna apa yang berarti modern, bersih, masa depan, kokoh, tapi juga bisa berarti tua, membosankan. Apa? Kamu. Maksudku abu-abu kamu. Apa? Jadi maksudmu aku tua dan membosankan? Kurang ajar emang kamu ya? Maksudnya abu-abu sama seperti bajumu itu yang dalam. Kok merona merah gitu, kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin seperti itu. Malu ya. Izin toh. Bis. Ayo. Gitu dong, maju dong. Dika ya? Bro, kabar? Alhamdulillah. Lama ketemu. Iyo. Cewek baru ya? Cewek baru. Iyo. Ayo toh. Kenalin dong. Hah? Kenalin ini. Oh, maaf ya. Nganter ke tamu dulu ya. Oke. Tadi yang mana? Udah kemarin itu. Kok dilepas? Udah malu nanti kamu ketahuan sama fans kamu. Biarin aja. Justru aku sengaja. Nanti kalau ada teman-teman yang nanya, wis, itu si Andika. Jalan sama dosen cantik. Santai yuk. Kamu sih seneng, aku nenek. Digosipin jalan sama anak dablek nggak berbobot kayak kamu itu. Enak kamu. Alah, isin apa seneng. Jujur aja. Biarpun jadi dosen, kalau bohong tuh dosa. Kudanya mabur. Kamu tuh sebenarnya kalau kamu mau tuh kamu bisa. Kamu serius.
cuman emang kamunya aja nggak niat mau cepet-cepet lulus. Ya tergantung siapa mentornya. Kalau mentornya kamu, pasti aku cepet lulus. Kenapa kamu senyum-senyum? Seneng aja. Seneng karena? Bisa menghabiskan waktu yang menyenangkan sama kamu. Mau ngapain kamu? Aku nggak boleh ikut ke dalam sama kamu. Tidak boleh. Jadi aku tidur di sini lagi. Semoga cinta akan terjaga selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau beri aku seorang yang mendampingiku. Aku tuh sebenarnya suka loh sama kamu, Sri. Jadi pertama kali ketemu kamu di kampus, tapi kesel karena kamu nyuekin aku. Sekarang senang lagi karena kamu ngasih kesempatan buat aku deket sama kamu. Aku ndak kemakan sama rewan gombal bocah. Dablek kayak kamu. Terus gimana? Gimana apanya? Aku kan udah ngomong perasaanku. Perasaanmu gimana? Belajar sana. Yang pasti aku ndak akan mungkin pacaran sama cowok yang ndak lulus. Apalagi kalau sampai di JO. Oke, aku belajar sekarang. Aku belajar sekarang ya. Atas nama cinta, katakan pada dunia, kamu dan aku bahagia. Semoga cinta akan terjaga. Semoga cinta selamanya. Terima kasih, katakan pada dunia, kamu dan aku bahagia. Dilarang parkir di sini. Ini kampus bukan Beringharjo. Parkir saya naik udele dewe. Sopo sing wani nglarang aku? Oh, nantang tau we. Den Andi. Sampean? Hah? Enggak, Den. Saya enggak tahu, Den. Tak keplak kok. Maaf, Den. Enggak tahu. Carane kayak pakan. Oh, nggih, nggih, Den. Pindah ke sini. Loh, mana apa toh? Buyung-buyung ini? Hah? Ini fotonya, Mas. Oh. Oh, jadi ini toh hasilnya kamu tidur di andong depan rumahnya Sri beberapa hari ini? Siapa yang ngambil foto ini? Siapa yang ngambil foto ini? Saya tanya siapa yang ngambil foto ini? Siapa yang ngambil foto ini? Sumpah, Bos. Jangan, Bos. Bos, sumpah. Sumpah, Bos. Kok jadi marah-marah sih? Itu lihat, fotonya jelek begitu, pasti ngambilnya pakai kamera murah. Pakai tulisan-tulisan norak gini lagi. Yang ini? Oh, ini sudah bukan untuk mencari dosen pembimbing ini. Kamu sudah pakai hati ya. Lihat. Ngomong apa sih kamu? Aku udah bilang, aku nggak punya perasaan apa-apa sama perempuan ini.
Aku cuma nggak suka aja dia ngacuhin seorang spesial kayak aku. Tapi sekarang dia udah mau jadi dosen pembimbing aku. Sebentar lagi jadi cewek aku. Aku akan bikin dia jatuh cinta sampai dia nyesel pernah nyuekin namanya Andika Wardana. Andika Wardana. Aku emang udah nyesel kok. Udah ngasih kesempatan untuk orang kayak kamu untuk memperbaiki diri. Gak akan kejadian juga. Sri denger, Sri aku. Sri denger dulu aku, Sri. Diam kamu. Sri dengerin aku dulu, Sri. Pergi kamu dari sini sekarang. Sri, dengerin aku. Aku minta maaf. Aku cuma sekedar bercanda sama teman-teman. Aku nggak serius, oke? Kamu tuh salah besar tau nggak? Aku tuh udah berharap banyak banget dari kamu. Kamu ngecewain aku. Aku nggak pengen ngeliat muka kamu lagi. Pergi kamu. Sri, maafin aku, Sri. Sri. Masalahnya tuh kowe kok, Sob. Makanya jangan suka mengingkari kata hati. Kalau kowe memang seneng, memang cinta, jangan suka berpura-pura. Apalagi di depan aku. Pergi sana. Pergi sana. Yus, tak tinggal ya. Belum. Apa juga pakai ngomong yang enggak-enggak. Sampai kapankah aku menunggumu, membuka hatimu untuk terima cintaku. Sampai kapankah rasa di hatiku menanti rasamu akan menyambut rasaku. Dan mungkin bila waktu yang bisa mengungkapkan berseminya cinta di dalam hatimu. Izinkan aku mengungkapkan perasaan cinta yang lama tersimpan di hati. Berikan aku kesempatan membuktikan tulusnya cintaku. Kehampaan yang kini ku rasakan, berada dalam penantian yang panjang untukmu. Dan mungkin bila waktu yang bisa mengungkapkan berseminya cinta di dalam hatimu. Izinkan aku mengungkapkan perasaan cinta yang lama tersimpan di hati. Berikan aku Sri, kesempatan membuktikan tulusnya cintaku. Sri denger. Sri denger dulu. Sri. 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 Sri.
bisa saya bantu, Mas? Sampai apa kok? Saya Panji. Tolong sampaikan ke Sri. Aku minta maaf. Mengungkapkan perasaan cinta yang lama tersimpan di hati. Berikan aku kesempatan. Katakan pada dunia kamu dan aku. Kok dangdutan apa toh Bu Meki? Bapak lagi golek uyon kok dangdutan toh. Dangdut dah. Alah Bu Meki sing regone ae toh. Alah kosek toh Bu Meki. Aduh. Radio baru ya, Pak? Ya sapa iku? Ya radione bapak toh. Bapak beli? Enggak. Bapak baru dapat hadiah dari anak yang baik. Ya, Bu. Dari siapa? Nak Andika. Dia itu paling cuma mau cari perhatian ibu sama bapak aja. Sudahlah, Nduk. Persoalan kamu sama Andika itu bapak sama ibu nggak mau ikut campur. Itu urusan anak muda. Bapak sama ibu hanya bisa mengarahkan saja. Iya, Cahayu. Nggak baik loh memendam kemarahan dalam diri. Segala masalah kan pasti ada jalan keluarnya. Kalau masalah melibatkan dua orang, dua hati, ya diselesaikan berdua. Iya toh, Pak? Oh iya. Aku juga enggak tahu, Bu. Aku bisa jadi semarah ini dan sekecewa ini sama dia. Ya mungkin karena kamu itu menaruh harapan besar pada anak itu, Nduk. Dia itu anak yang baik loh, Nduk. Semakin hari semakin Bapak lihat, kelihatannya dia tuh punya perhatian besar pada kamu. Dia tuh kelihatannya serius sama kamu. Aku masuk lagi ya ke dalam ya, Bu. Pak. Masuk dulu ya, Pak. Bu. Dosen pembimbingmu sudah kasih laporan sama Bapak mengenai perkembangan hasil studimu beberapa minggu ini. Dan dia bilang nilai-nilai kamu sudah memenuhi standar untuk pengajuan skripsi. Loh, kok nggak senang? Ini kan ajaib. Kamu ada masalah? Nggak apa-apa, Pak. Aku janji, Pak. Tahun ini aku akan lulus. Udah saatnya aku bikin Bapak bangga. Aku harap mulai sekarang Bapak bisa mengandalkan aku. Maafin ya, Pak. Kalau selama ini aku selalu nyalain Bapak. Karena Bapak gak pernah ngurus aku. Karena aku sadar, Pak. Harusnya aku yang ngurus Bapak. Ini luar biasa. Anak Bapak yang selama ini ndablek dan membuat Bapak pesimis untuk tidak bisa berubah, ternyata sekarang bisa Bapak andalkan. Iya. Iya, Pak. Tapi tunggu dulu, tunggu. Kenapa kamu tiba-tiba bisa berubah seperti ini? Pasti ada faktor lain yang membuat kamu atau mendorong kamu berubah. Ya kan?
atau sebentar? Atau jangan-jangan kamu sudah mendapat kuliah khusus dari dosen Sri? Bapak kayak infotainment aja, Pak. Doyan gosip. Oh, dasar bocah dablek. Kayak sering diomongin Sri, Pak. Begini ya, Gel. Kamu ini sebenarnya sudah saatnya untuk menjalin hubungan yang serius dengan wanita yang baik dan benar. Kenapa kamu harus malu mengakui perasaanmu yang ada di sini ini? Witing tresno jalaran saka kulino. Itu harus kamu ingat. Dan begini ya, wanita itu memang harus dicintai. Laki-laki harus mencintai. Atau apapun istilahnya ya. Wanita, perempuan itu wajib diburu. Nah, senambang kamu ini masih gagah perkasa seperti ini, kamu segeralah memburu dan tangkap sebelum dia lepas. Iya, Pak. Sakit juga, Pak. Kenapa aku jadi lari gini bukannya bawa mobil? Lelaki itu pemburu. Jangankan ke rumahmu, Sri. Ke bulan pun tak susuli. Semakin kau jauh, aku semakin dekat. Sri, Arjunamu teko. I'm coming! Sri! Oh, Andika? Kenapa saya duduk, nak. Duduk. Bune. Ini ada anak Andika ini. Ada apa? Pak, Sri kemana? Oh, Srinya lagi keluar. Ya, Pak, ya? Iya. Keluar kemana, Bu? Pak? Jalan-jalan sama Panji. Keluar kemana, Bu? Pak? Ya mungkin keliling Jogja. Keliling Jogja? Iya. Iya. Cari lokasi yang bagus buat foto. Foto apa ya, Pak, ya? Lali ya aku. Ya embuh foto apa? Itu loh, nak. Foto sebelum nikah itu loh. Foto pre-wedding? Ya mungkin. Aduh! Pak, Bu. Okay, bring us to the Jogja City Beautiful Place. Sorry, I cannot. Why? Of course we can. You're a driver. Yeah. Just go. Yeah. Go? Yeah. Pada dunia kamu dan aku. Sumpah, Sri. Aku akan nyari kamu.
Kalaupun harus keliling Jogja naik andong, aku akan bersedia. Yang penting aku akan menyatakan perasaanku sama kamu. Ini tempat makam Panembahan Senopati dan juga Raja Mataram. Jadi di sini tempat dikuburnya nenek moyang para Sultan Jogja dan Solo. Ayo, Pak. Jangan kurang ajar ya. Sampean yang kurang ajar. Aku nggak kenal sampean siapa ya. Aku ada perlu sama Sri. Ngapain kamu di sini? Sri, aku cuma ngikutin saran bapakku. Aku nggak mau menyesal dalam hidupku. Aku nggak ngerti. To the point aja lah kalau ngomong. Aku tahu aku akan menyesal dalam hidupku kalau aku nggak pernah ngomong ini ke kamu. Sri, Ayu Wulandari, aku benar-benar cinta sama kamu. Kalau ngomong yang benar, maaf. Kalau kowe harus denger ini, tapi saya mencintai calon istri kowe. Sri, aku benar-benar menyesal, Sri. Dan aku bersedia mau membalasnya dengan seumur hidup aku, Sri. Aku cinta Sri. Kalau kowe mau mukul aku, pukul aku. Pukul aku! Kelihatannya anak ini salah paham, Sri. Kamu aja yang jelasin. Kamu mau nikahin dia? Beneran? Hah? Apa toh bagusnya dia? Gantengan juga aku. Aku nggak akan menikah sama dia. Karena gantengan aku kan? Karena dia itu saudara aku. Dia itu kesini lagi mencari lokasi untuk prewedding. Dah. Sri, maafin aku, Sri. Aku tuh udah terlalu sering dengar kata maaf dari mulut kamu. Tapi semuanya cuma dari mulut aja. Kali ini aku tulus. Aku bener-bener minta maaf sama kamu. Aku sumpah, aku nggak akan pernah lagi nyakitin kamu. Sri, maafin aku ya. Aku sungguhan, tresno. Aku jatuh cinta sama kamu. Kamu ini mau minta maaf atau mau menyatakan cinta sih? Dua-duanya. Dasar serakah, cedablek. Kata-kata itu yang bikin aku tambah cinta sama kamu, Sri. Sri, maafin aku ya, Sri. Aku sumpah gak akan lagi nyakitin kamu atau mengecewakan kamu, Sri. Sri, izinin aku, Sri. Aku mau jadi masa sekarang, masa depan kamu, yang nemenin kamu saat seneng, saat kamu ketawa, saat kamu bersedih, nangis, saat kamu wangi, saat kamu mampu. Mau kan sih? Maafin aku sih. Duh. Kena keringat aku tau. Oh sayangku. Kita iki mau kemana toh, Cak Ayu? Mau kemana aja deh. Serah kamu. Udah beli. Kalau gitu kita ke bulan aja. Biar aku nggak usah mikirin yang namanya kuliah yang nggak selesai ini. Aku tuh masih dosen kamu.
Tanggung jawab aku tuh bikin kamu lulus, tau nggak? Ngomong-ngomong, aku diterima nggak nih? Jadi pasangan seumur hidup kamu. Aku pikir-pikir dulu deh. Ya. Kasih aku waktu 1 semester. Kalau nilaimu bagus, tak pikir-pikir lagi. Bapak, aku punya pacar, Bang. Aku punya pacar. Udah. Bapak.